Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang treat. Treat itu apa? Tujuan treat itu apa? Dan sebagainya. Itu kalian bisa lihat ada di sini. Nah, yang pertama tentang treat ini, gitu kan? Eh, Tujuan dari treat gitu. Pada bab-bab sebelumnya, Anda terbiasa untuk membuat program yang berurutan. Nah, pasti kalian juga kalau ngebuat program tuh pasti berurutan kan, kayak sekuensial lah bisa dibilang. Nah, sebuah program sekuensial berarti sebuah program yang hanya memiliki satu aliran eksekusi. Ya, biasanya kalau kalian kan kayak gitu tuh, bisa dibilang kayak satu aliran eksekusi ya, yang dieksekusi cuma function main aja kan, kayak public static void main string. Nah, itu biasa kalian em, kalau bikin program pasti yang dieksekusi cuma itu aja gitu. Nah, setiap eksekusi memiliki sebuah titik awal eksekusi, kemudian sebuah sekuen eksekusi, dan kemudian ada akhirnya. Nah, selama runtime pasti hanya satu proses yang telah dieksekusi. Nah, bagaimanapun di dunia nyata dibutuhkan sesuatu yang dapat mengatur proses yang terjadi dan berjalan bersama-sama. Oleh karena itu, nah ini kalian perhatikan ini, oleh karena itu treat hadir untuk menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang artinya treat hadir untuk bisa ketika kalian membuat program. Nah, ketika kalian membuat program itu, program tersebut akan dijalankan bersama-sama atau bisa dibilang tuh bareng-bareng lah, bersamaan gitu antara function satu dan function 2. Nah, setelah menyelesaikan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mendefinisikan treat, mengerti perbedaan step dalam treat, mengerti konsep prioritas dalam treat, dan lain sebagainya. Nah, definisi treat itu merupakan sebuah pengontrol aliran program. Untuk lebih mudahnya, bayangkanlah treat sebagai sebuah proses yang akan dieksekusi di dalam sebuah program tertentu. Penggunaan sistem operasi modern saat ini telah mendukung kemampuan untuk menjalankan beberapa program. Misalnya, pada saat Anda mengetik sebuah dokumen di komputer, Anda dengan menggunakan text editor kan, kayak misalnya Word atau Excel atau apapun itu disebutnya text editor. Tergantung penggunaannya aja atau fungsionalnya aja. Nah, itu Visual Studio Code juga disebutnya kode editor, tapi dia lebih ke program. Dalam waktu yang bersamaan, Anda juga dapat mendengarkan musik dan surfing di internet, gitu kan. Nah, maksudnya ini ketika kalian lagi ngetik gitu kan, lagi ngetik misalnya ngetik tugas di Word, nah kalian bisa nyetel musik bareng-bareng kan. Nah, itu treat seperti itu. Jadi bisa dibilang treat itu mengerjakan semua secara bersamaan. Contoh aplikasinya adalah Hot Browser, yang bisa dicontohkannya ya cuma satu ini aja, Hot Browser, tapi dari teori sebelumnya pasti kalian mengertilah. Nah, di sini ada contoh treat. Yang pertama ini yang di sebelah kiri disebutnya single thread. Yang kedua ini nih disebutnya multi threading atau multi thread. Jadi yang single thread ini dia cuma kayak menjalankan sebuah program secara bersamaan, tapi satu aliran gitu. Nah, kalau ini multi thread ini beda-beda aliran dan banyak yang dikerjakan sekaligus gitu. Nah, state dari thread itu ada beberapa nih, yaitu yang pertama adalah running, yaitu sebuah thread yang ada pada saat ini sedang dieksekusi di dalam kontrol dari CPU. Nah, disebut running. Nah, ready to run itu biasanya siap untuk dieksekusi. Lalu resume ini ketika dia berhenti sementara atau apapun itu,
terus mulai kembali. Nah, suspended ini sebuah thread yang berhenti sementara dan kemudian memperbolehkan CPU untuk menjalankan thread lain bekerja. Yang kelima itu adalah blocked. Nah, blocked ini sebuah thread yang diblok, yang udah nggak boleh berjalan lagi gitu, karena dia tuh lagi nunggu sebuah resource atau apapun itu yang akan terjadi. Nah, di sini bisa kalian lihat di LKS halaman 35 tuh. LKS-nya dibuka juga. Nah, di LKS halaman 35 itu dia ngejelasin tuh kayak new, enable, running, blocked, dan terminated atau dead. Nah, ini di sini ada prioritas. Nah, di prioritas itu untuk melakukan thread, setiap thread akan diberikan sebuah prioritas. Nah, sebuah prioritas adalah sebuah nilai integer dari angka 1 sampai dengan 10. Di mana semakin tinggi prioritas dari sebuah thread, semakin besar kesempatan dari thread tersebut untuk dieksekusi terlebih dahulu. Nah, jadi sebagai contohnya ada di sini sebagai contohnya, asumsikan bahwa ada dua buah thread yang berjalan bersama-sama. Thread pertama diberikan prioritas nomor 5, sedangkan thread yang kedua memiliki prioritas 10. Anggaplah bahwa thread pertama telah berjalan pada saat thread kedua dijalankan. Thread kedua akan menerima kontrol dari CPU dan akan dieksekusi pada saat thread kedua pada saat thread kedua tersebut memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan thread yang pada saat itu tengah berjalan. Salah satu contohnya dari skenario ini adalah context switch. Kita lanjut lagi. Ini adalah class thread yang kalian bisa lihat. Class thread itu ada di bentar, mana ya? Nah, class thread ini bisa kalian lihat di halaman 36 itu, di tengah-tengahnya ada tabel konstruktor dari class thread. Nah, yang pertama ini konstruktor. Nah, dengan metode thread ini, nah penjelasannya yaitu membuat objek thread yang baru. Nah, sedangkan thread string name itu membuat objek thread dengan memberikan penamaan yang spesifik. Lalu thread runnable target yaitu membuat sebuah objek thread yang baru berdasarkan pada objek runnable. Nah, target menyatakan sebuah objek di mana metode run dipanggil. Nah, bisa kalian lihat tuh, sekali lagi bisa kalian lihat di tabel 2.1 yaitu tentang konstruktor dan fungsinya. Lalu di sini ada thread runnable, string name. Nah, membuat objek thread yang baru dengan nama yang spesifik dan berdasarkan pada objek runnable. Nah, yang ini kemudian ada constant. Konstan ini dia untuk mengatur nilai prioritas. Nah, yang ini max prioritas ini adalah 10, minimal prioritas itu 1, lalu yang normal priority ini adalah 5 gitu. Nah, yang ini adalah methods. Nah, methods ini bisa kalian lihat di halaman 36 dan 37. Nah, pertama adalah current thread. Nah, mengembalikan sebuah referensi kepada thread yang sedang berjalan atau yang sedang dieksekusi. Lalu public final string getName. Nah, ini getName ini, string getName ini mendapatkan nama dari sebuah thread atau gitulah. Pokoknya untuk mendapatkan atau mengambil nama dari sebuah thread. Namanya juga getName kan, kalian pasti belajar juga bahasa Inggris get itu untuk mengambil gitu. Nah, kalau untuk setName ini kalau setName ini dia mengatur nama dari thread, dia kebalikannya dari getName. SetName itu gunanya untuk kalau yang getName ini mengambil sebuah nama, kalau ini adalah untuk mengatur atau memberi nama.
Itu kalian bisa lihat di halaman 37 LKS-nya. Nah, get priority ini dia mengambil prioritas yang sudah ada gitu kan. Kalau kalau ini boolean is alive ini itu bisa dibilang ini kayak nanya gitu loh. Ini thread yang ini tuh sedang jalan apa enggak. Kalau sedang jalan dia akan true, kalau enggak ya dia akan false gitu. Lalu di sini ada join. Join ini untuk kalau kalian lihat di halaman 37, join itu menunggu hingga thread ini selesai dieksekusi atau hingga waktu yang ditentukan. Kalau di sini sebuah overloading method, sebuah thread yang sedang berjalan harus menunggu sampai thread yang tersebut selesai gitu. Atau sampai waktu yang ditentukan habis. Nah, kalau void sleeping ini void sleep ini dia menunda. Tuh, jangan sampai lupa, void sleep ini dia menunda dalam jangka waktu milisecond gitu. Hal ini dapat menyebabkan interrupted exception. Nah, maksudnya interrupted exception itu kayak penanganan ekspresinya gitu. Ketika di thread itu ditunda. Nah, kalau public void, kalau run ini nih, yang run ini memulai eksekusi gitu, eksekusi dari sebuah thread. Nah, kalau start ini, metode yang dipanggil kalau di halaman 37 LKS itu metode yang dipanggil untuk membuat thread dieksekusi gitu. Jadi bedakan dengan run dan start ya. Kalau run itu yang metode yang pertama kali dieksekusi setelah thread dibuat. Kalau start itu dia kayak memulai atau metode yang dipanggil untuk membuat thread dieksekusi. Lalu kita di sini langsung contohin aja sebuah thread, yaitu nah kalian membuat thread. Nah di sini penjelasannya membuat thread. Sebuah thread dapat diciptakan dengan cara menurunkan extends atau menggunakan implements dari interface runnable. Kalian bisa lihat di halaman 37 tuh. Penjelasannya kalian baca sendiri. Nah untuk ininya langsung aja kita kita langsung praktekkan aja gitu. Nah, ini yang sudah saya buat sebelumnya jadi saya udah record tapi mic-nya mati gitu. Jadi saya buat ulang. Saya udah ini. Nah, yang pertama itu kita menerapkan membuat thread dengan mengimplementasikan interface runnable. Nah, ini kan kita ikuti contoh yang ada di dalam LKS, bahwa kita bikin kelas tampilkan lalu implement sebuah implementnya itu sebuah runnable. Ini implement runnable. Nah, di sini ini kan kita ngebuat kelas. Jadi kan kita ngebuat kelas runnable gitu kan. Dengan ini. Nah, ini nih kita bikin seperti ini, run tadi untuk bisa dibilang untuk jadi program ini akan dijalankan atau thread ini akan dieksekusi paling awal, paling banget pertama gitu. Nah, lalu di sini kita buat perulangan untuk mencetak angka yang ada di dalam i ini. Lalu di sini kita coba atau kita try, coba bisa nggak gini, kita coba thread sleep ini. Thread sleep tadi penjelasannya apa? Kita ulang lagi nih. Nah, ini apa nih? Thread sleep nih. Thread sleep itu menunda thread dalam jangka waktu
milisecond gitu kan. Nah, berarti treat sleep ini kalau kita tunda sampai 100 milisecond bisa dibilang. Kita tunda sampai 100 milisecond. Lalu setelah 100 milisecond akan mulai kembali gitu. Bisa dibilang. Nah, di sini kita jangan lupa untuk mengganti ini ya, treat new treat, lalu new tampilkan. Nah, seperti ini gitu kan. Kalau untuk itu sudah. Nah, jangan lupa yang ini juga. Nah, ingat yang ini kita bedakan tampil 1 dan tampil 2 agar lebih mudah ketika kita mengeksekusi sebuah program. Nah, saat kita eksekusi program ini gitu kan, kita eksekusi program ini, apa yang akan terjadi? Nah, angkanya double kan, ini angka 0, ini angka 0, ini angka 1, ini angka 1 dan sejenisnya. Nah, saya ingin menjelaskan nih, kenapa Pak? Kok bisa sih Pak? Kok angkanya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2 dan sebagainya. Harusnya kan dia 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, lalu mengulang lagi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa seperti ini? Karena tadi kan saya udah kita baca bareng-bareng, kita udah baca ulang nih. Kalau treat sleeps ini menunda selama waktu 100 milisecond. Ketika treat sleep ini dijalankan, maka nih ketika treat ini di start, lalu dia akan menunda sampai 100 milisecond. Nah, program yang ini akan jalan gitu. Lalu setelah program ini jalan dan 100 sampai 100 milisecond juga gitu kan. Nah, ini waktu ini udah selesai nih. Waktu 100 milisecond udah selesai, maka dia akan waktu tampil gitu. Jadi bisa dibilang setelah ini dijalankan, maka akan menunda sampai 100 milisecond. Lalu saat waktu penundaan, maka program yang ada di bawahnya dijalankan gitu. Setelah ini dijalankan, si tampil 2 ini menunggu juga selama 100 milisecond. Sambil dia menunggu 100 milisecond, nah ini di tampil 1 dia akan tampil lagi. Jadi bisa dibilang ini dia akan menunda selama 100 milisecond. 100 milisecond itu cuma 0,1 detik kalau nggak salah. Nah, 0,1 detik atau ya 0,1 detik itu ditunda, ibaratnya jangan keluar dulu nih. Ditunda dulu sampai 0,1 detik baru keluar lagi. Gitu, tunggu yang lain jalan dulu, bisa dibilang kayak lampu merah lah. Ini tuh treat sleep ini. Misalnya si ini udah jalan gitu kan. Lalu setelah jalan ini tuh di stop dulu. Dengan metode ini tuh dengan treat sleep ini di stop dulu. Woi, jangan dulu. Jangan maju dulu, jangan jalan dulu. Gitu. Kalau diibaratkan dengan lampu merah tuh seperti itu. Woi, lu jangan maju dulu. Ini lu nggak boleh maju sampai 100 milisecond. Kalau udah 100 milisecond baru lu maju lagi gitu. Nah, seperti itu. Biarin yang lain jalan dulu. Bisa dibilang kayak treat ini adalah metode treat metode treat sleep ini untuk yang saya bilang menunda si ini biar nggak tampil dulu selama 100 milisecond. Bisa dibilang kayak kalau kalian tuh di perempatan lampu merah lah. Jadi misalnya kayak yang ini kan ada jalur pertama sama jalur kedua, bisa dibilang gitu kan. Nah, ketika si jalur pertama jalan, si jalur pertama udah jalan nih, habis itu di stop dulu, woi stop dulu lampu merah nih sampai 100 milisecond. Lalu yang jalur 2 jalan. Setelah si
eh, si siapa namanya jalur jalur 2 jalan. Nah, udah tuh udah waktunya 100 milisecond tuh. Nah, waktunya udah hijau lagi. Jalur 2 ini harus nunggu dulu selama 1 second lagi. Pokoknya dia tuh ganti-gantian. Ini akan tampil, ini akan jalan, lalu berhenti sejenak selama 100 milisecond agar si ini bisa jalan gitu kan. Lalu setelah ini jalan dan berhenti gitu kan, ini gantian si ini jalan gitu. Kalau ini udah jalan, gantian si ini jalan. Dan kalau ini udah jalan, si ini gantian jalan. Jadi bisa dibilang seperti itu. Nah, ini kan kita menggunakan implement runable kan. Nah, di nomor 2 itu ada menggunakan dengan extends gitu. Nah, fungsinya apa Pak? Itu cuma nama Iya. Nah, apa namanya? Sorry, tadi ada telepon. Nah, bedanya apa Pak? Extend sama implement runable. Nah, bedanya sih nggak ada bedanya sih. Ini cuma kayak bebas kalian mau pilih yang mana. Dua-duanya tuh bisa. Mau pakai implement runable atau menggunakan extend dari kelas gitu, kelas treat. Nah, bisa dibilang ini treat gitu kan. Nah, kalau kalian nanya, Pak, Bapak lebih prefer kemana Pak? Kalau saya lebih prefer ke extend karena ini kan 2 kali ya bikin new-nya. Kalau kalau extend itu cuma kayak kayak tampilkan. Kalau tadi kan treat ya, kalau ini kita langsung ketampilkan aja, langsung ke kelasnya aja kita sebut. Itu adalah new tampilkan. Jadi bisa bilang kenapa saya lebih prefer ke extend karena dia lebih pendek gitu. Jadi tidak perlu ngebuat new yang secara 2 kali gitu. Nah, ini kita ganti juga gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi contohnya cuma seperti ini aja perbedaannya. Nggak ada yang lebih spesifik gitu, nggak ada perbedaan yang jauh. Bedanya cuma kayak new-nya aja. Nah, ini tuh kan sama aja. Kita coba lagi run lagi nih biar sama-sama kita ini. Nah, tuh sama aja gitu. Jadi nggak ada bedanya. Tapi kalau kalian nanya saya prefer kemana, saya lebih prefer ke bagian extends gitu. Mungkin untuk bagian treat ini kita konsep dasar dan membuat treat ini kita sudahi dulu. Kita akan di video selanjutnya akan membahas tentang sinkronisasi tentang treat dan prioritas treat gitu kan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.